Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMA Queen Afalah dalam segmen Pekan Ramadan. Pada Pekan Ramadan kali ini kita akan melakukan podcast. Saya sendiri sebagai narasumber Muhammad Hasan Ifamullah dan Saudara Ragib Filah Syarkawi sebagai narasumber. Gimana Mas Ragib? Sehat? Masih semangat di bulan puasa? Aman. Seloyo Siti aman. Gak ngantuk ini? Tidak. Ya, kita harus tetap semangat ya teman-teman dimanapun berada di bulan puasa. Terkait dengan topik pembicaraan kita kali ini Mas Wagib, kita mengambil tema santai multitalent dalam era globalisasi. Kok bisa gitu seorang santai dikatakan multitalent gitu? Pendapatnya Mas Wagib gimana gitu? Menurut saya santri multitalent itu santri yang bisa melakukan segala hal. Disuruh ngimamin bisa, ya. Disuruh ngaji bisa. Bisa gitu ya? Semuanya bisa. Ya. Terus apa lagi? Bisa apa lagi itu? Ya bisa disuruh sekolah belajar IPA bisa, fisika bisa, jadi matematika bisa. Bisa bersaing dengan masyarakat luar juga ya? Ya harus bisa. Terus saya pengen tahu ini Mas Wagib, tips-tips menjadi santai multitalent itu gimana caranya gitu? Banyak Mas, banyak. Di sini saya udah rangkumin Mas. Ya. Yang pertama, cari bakatmu. Bakat. Setiap orang Ya. pastinya punya bakat Mas. Ada orang yang punya bakat buat berbicara. Ya. Ada orang yang punya bakat buat main badminton. Ya. Ada orang yang punya bakat nyetir mobil misalnya. Lah di situ kita harus mengenal diri kita. Aku bisa apa? Sehingga apa? Kita harus mengetahui aku bisa ini. Jadi kita kembangin bakat kita. Kita pinter suka nyetir mobil misalnya. Kita jadi pembalap aja F1. Begitu. Nah, jadi kita cari dulu terus kita kembangkan. Kita kenalin diri kita dulu, kita bisa apa, terus kita kembangkan. Kita suka ngomong misalnya, kita suka ngomong, terus jadi pendebat, tukang debat. Debat gitu. Cocok itu Mas, gitu. cocok. Oke. Terus apa lagi tipsnya? Terus yang nomor 2, pelajari bakat minat kita. Maksudnya ini ditekuk apa lebih didalami. Didalami lagi gitu ya. Kita pinter ngomong, suka ngomong lah, bukan pinter, suka ngomong. Dalamin, aku ngomong buat debat sama gini-gini. Dipelajari sehingga karena ditekuni bisa jadi pendebat gitu. Ya. Terus ditekunya tuh gimana gitu? Di pondok emang ada apa namanya sarananya gitu kok bisa? Ada Mas. Gimana? Contohnya kemarin ada musabaqah khitobah, cocok buat orang yang suka ngomong. Gitu. Di pondok itu kita juga bisa mengembangkan bakat minat kita gitu ya? Bisa. Terus ada apa lagi? Tipsnya lagi. Terus tipsnya mengelola waktu. Gini Mas, kita di pondok itu kan sibuk kan ngaji. Pastinya kita itu butuh waktu juga buat mengelola waktu kita untuk mengembangkan minat kita. Dan ngaji itu. Pastinya kok kita nggak pintar-pintar mengatur waktu, tabrakan. kita bingung mumet. Jadi dua-duanya. Iya. Di situ kita harus pintar mengatur. Oh aku jam segini harus ngaji. Ngaji aku harus manajemen segini, waktu ya? Iya, segini aku harus gini, jam segini harus gini. Sehingga apa? Karena mengolah waktunya kita bisa menjadi multitalenta. Jadi dalam keterbatasan waktu itu kita harus bisa mengelola gitu ya? Mengolah waktu sebaik-baiknya. Terus apalagi terakhir satu lagi? Yang terakhir satu lagi itu menjaga motivasi Mas. Apa itu motivasinya? Jauh-jauh apa gimana? Mungkin motivasinya Mas Wagib gitu kok bisa menjadi sekarang gitu gimana? Motivasi yang dipegang itu apa gitu? Kalau boleh tahu. Kalau saya memegang motivasi jauh dari guru saya. La sohiba ilmin mamkutun. Tidak akan ada ceritanya orang berilmu berada di kolong jembatan menjadi pengemis. Itu jauhnya Muassis Al-Falah Kiai Jazuli. Nah, dari pengataan gitu kita bisa memetik hikmah. Kalau orang udah berilmu, gak mungkin berada di kolong jembatan jadi pengemis. Gak mungkin banget. Gak mungkin. Soalnya apa? Orang yang berilmu itu pasti dibutuhkan di mana-mana. Beda sama orang yang gak punya ilmu, pasti ia akan kebingungan mau kemana. Harus yakin berarti. Harus yakin. Motivasinya berarti harus yakin. Harus yakin. Lalu Mas Wagib, kita sudah masuk ke era globalisasi ya, era perpaduan antara budaya, sosial, ekonomi, dan teknologi di seluruh dunia ini ya. Terus peran tadi kan kita sudah belajar bagaimana jadi santai yang multitalent. Terus peran santai dalam era globalisasi ini bagaimana Mas Wagib? Yang kita ambil contoh kecil saja di masyarakat gitu. Peran santai itu seperti apa gitu? Peran santri di globalisasi Mas. Yang pertama itu Mas, ya. mengembangkan
pemahaman agama sebagai adab. Seorang santri pastinya kan terjun di masyarakat. Ya, pasti. Ada yang jadi DPR, Ya. ada yang jadi bupati, Ya. ada yang jadi kepala desa, Kan nggak perlu jadi guru agama gitu ya, ya. lain-lain. Lah, Ya. di situ kita harus melandasinya dengan adab, Mas. Jadi DPR kita harus bangga membawa adab-adab kita. Sehingga apa? Memberitahu ini loh aku santri bisa jadi DPR. Terus yang nomor 2, mengembangkan keterampilan. Tiap orang kan punya keterampilan beda-beda toh, Mas. Ya, bakat tadi itu. Ada orang yang terampil main bola, Ya. ada orang yang terampil main bulu tangkis, Macam-macam. ada yang volley. Ya. Nah, di situ kita harus dikembangkan keterampilan kita. Tapi kembanginnya tuh tetap pakai Islami gitu, Mas. Agama Islam tadi ya, hukum Islam. Contohnya, kita suka main volley, perempuan. Tapi dengan bermain volley itu bukan kita harus membuka aurat kita. Kan rata-rata orang main volley kan bajunya ya gitu-gitu. Terbuka gitu, Minus-minus ya. kan. Ya. Nah, kita tuh harus tetap membawa kita santri kita main volley pakai jilbaban Ya. kayak sekarang. Ya. Terus yang nomor 3, mengembangkan kepemimpinan. Tiap orang kan pasti jadi pemimpin, Mas. Bahwa itu pemimpin keluarga, pemimpin negara, Khalifah. atau yang lain-lain. Kayak kita tahu sekarang dunia kan sedang nggak baik-baik saja. Ya. Yang pastinya butuh perubahan. Nah pastinya kalau kita butuh perubahan, kita harus turun tangan langsung menjadi pemimpin, Mas. Begitu. Contohnya apa? Para santri itu mulai terjun di negeri. Ada yang jadi DPR, ada yang iya, jadi iya. bupati, bahkan ada yang jadi wakil presiden. Itu. Di santri kan kita sudah tahu ilmu agama gitulah ya. Iya. Terus kayak apa namanya di era globalisasi ini yang globalisasi kan kayak notabene menjadi yang jelek-jelek gitu, kita mengarahkan yang kebaik gitu dan ilmu-ilmu yang kita miliki gitu. Terus mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini serta kata-kata sebagai penutup mungkin Mas Wagib ya, silahkan. Saya nggak pandai kata-kata, Mas. Tapi kalau diminta saya bisa. Jadi Silahkan. kata-katanya begini. Menurut Yai Sepuh, jadilah orang kayak Domirna. Di fathah bisa, di kasroh bisa, di jer bisa. Ya. Kita sebagai santri harus bisa semuanya. Multi talent tadi itu Multi talent kan. ya globalisasi. Nah, iya. Gak cuma harus bisa Oke. imamin toh. Jadi disuruh tahlilan bisa, disuruh ngaji bisa, yang lain bisa. Bisa debat bisa. Bisa. Oke. Ya. Terima kasih ya Mas Wagib sudah hadir memberikan Sama-sama. banyak ilmu, Siap. pada memberikan manfaat dan ilmu-ilmu kepada sobat seiman kita ya di rumah ya. Terima kasih teman-teman Dema sudah meluangkan waktunya untuk menonton kita. Semoga banyak manfaat yang bisa didapat di bulan Ramadan ini. Jangan lupa menambah-nambah amal ibadah di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak salah ketika hujan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Juminten tuluk kelapa, cekap semanten atau kawula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.